Oke, halo guys. Nah, di sini ini video terpisah terkait dengan chapter 1. Ini saya mau menjelaskan mengenai bisa dibilang media plan atau budgeting atau sheet yang bisa teman-teman pakai untuk menghitung berapa sih pengeluaran kalau baru mau bikin brand di awal gitu kan. Nah, ini juga berhubungan dengan materi yang sebelumnya udah saya bahas. Oke, di sini ada beberapa komponen. Nanti jangan bingung dulu, saya coba jelasin satu persatu. Mungkin secara overall ya, dalam sebuah bisnis pasti ada namanya revenue, ya kan? Ada namanya spending, ya kan? Nah, ini umum lah dalam accounting ya. Nah, revenue pasti ya udah cuma satu ya, tapi di dalamnya pasti kita akan ada beberapa channel, misalnya mungkin dari Shopee, dari Tokopedia. Nah, untuk hal itu di sini kita gabungin aja. Ini untuk estimasi aja. Tujuan dari bisa dibilang sheet atau kalkulator ini biar teman-teman bisa ada bayangan lah dan bisa ada patokan apa aja sih komponen-komponennya. Oke, selain revenue dan spending, tentu kita bahas mungkin tentunya sebelum mulai bisnis spending dulu ya. Nah, apa aja sih komponen spending? Secara umum, yang paling pertama pasti COGS ya. COGS itu cost of goods sold. Ini pasti kayak kita stok barang dulu ya. Nah, ini budgeting atau sheet ini kita pakai COGS 30%. 30% itu dari mana? Estimasi dari karena kita nggak akan tahu fixnya ya. Mungkin teman-teman yang baru memulai akan tahu, tapi ini estimasi dari total omset lah. Bisa dibilang total omset 30%. Artinya kita jualnya lebih ya, 30%, berarti kita punya margin 70%. Nah, ini biasanya untuk skincare. Jadi ini kita patokannya, angka-angkanya ini untuk kosmetik atau skincare yang memang bisa dibilang marginnya lumayan besar. Oke. Setelah itu tentu kita ada tim ya. Tim atau kita bisa dibilang operational cost lah atau operating team. Nah, tim apa aja sih yang diperluin? Nah, di sini saya bikinnya benar-benar yang proper bisa dibilang ya. Bisa dibilang ini tim yang idealnya itu teman-teman punya semua atau rekrut semua. Ada apa aja sih? Ada paid ads. Kalau untuk sosmed dan untuk bikin konten pasti butuh desainer dan editor gitu kan, biasa merangkap sih ini. Mostly kerjaannya akan desainer, tapi biasa juga bisa editing video. Terus butuh orang sosmed. Sosmed ini merangkap KOL juga bisa. Ada juga orang yang seperti itu. Jadi sambil mencari KOL, tapi bisa mengerjakan sosmed juga. Kemudian ada orang konten. Kenapa? Karena sekarang konten penting banget, terutama di IG Reels atau TikTok sehari-hari minimum ada satu konten. Jadi kerjaan tim ini akan buat konten setiap hari. Tentunya untuk biar operasionalnya lebih smooth, handle customer butuh CS ya, 1 sampai 2 orang. Dan karena sekarang ada TikTok, ada baiknya ini teman-teman invest juga di awal. Jadi benar-benar udah hire lah untuk orang live stream. Pertanyaannya mungkin apakah semua ini langsung butuh? Idealnya begitu, tapi tergantung lagi kebutuhan teman-teman. Ada mungkin brand owner, business owner itu nggak mau ribet, misalnya paid ads ini mungkin bisa dikasih ke agency. Jadi kalau ke agency ini kan masih cost orang ya, tentunya ini bisa naik. Atau ada juga yang nggak mau ribet, oke, sosmed dan konten kasih ke agency aja deh. Ya mungkin biaya ini juga bisa digabung. Apakah masuk biaya agency? Nah, tergantung agensinya. Biaya ini 3 ya kan? Kecuali mungkin ada agensi yang PLL paket berbeda. Jadi itu tergantung lagi. Tentunya ini yang wajib CS ya. Pastinya lebih baik itu in-house atau di hire sendiri ya. Jangan hire pakai third party lah gitu. Tapi yang lain ini mungkin bisa gitu. Tapi ada baiknya sendiri mungkin ya. Mungkin kita saranin let's say karena yang memahami produk konten itu owner ya, mungkin ini bisa in house, bisa sendiri, ini bisa
outsource ke agency. Ini juga bisa, sekarang juga banyak agency live streamer, ini juga bisa outsource. Jadi ini bayangan idealnya lah. Kemudian itu kedua. Nah yang ketiga di spending, selain operating team pasti ada namanya spending marketing. Nah di spending marketing ini juga kita coba bikin biar ada estimasi ke omset sehingga teman-teman bisa kalkulasi, ya kan? Nah, di sini kita pakai, saya juga bikin idealnya. Artinya kalau bisa semua channel ini dari FB IG, iklanku Shopee, ya kan, TikTok dan influencer ini, kemudian ada media juga karena baru launching, ya kan. Kenapa kita saranin biar lebih trusted lah. Ada media, bahkan kita kalkulasi budget untuk giveaway, ya kan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya kan. Nah, di sini kita bikin, jadi di sini semua budgetnya ditotalin dari yang di bawah sini, ya kan. Ini udah ngeling semua, jadi teman-teman bisa tinggal nanti otak-atik sendiri. Nah, kemudian ini ada source of revenue juga, jadi ini budget, ini revenue, estimasi ya, balik lagi estimasi omsetnya. Jadi ini berdua, ini sama ya, patokannya lihat di sini aja. Ya kan. Kemudian mungkin saya jelaskan itu bagian channel ya, spendingnya kemana aja sih. Nah, di sini kita bagi channel-channel yang ideal. Pertama mungkin itu ada FBIG, Sipas ini pun bisa kita bagi-bagi, bisa juga kita alokasi ke Instagram boosting seperti itu ya. Jadi ini khusus Facebook dan Instagram lah. Nah, di sini bisa dilihat sebenarnya secara cost saya taruh stabil ya. Kita bikin dalam jangka waktu 6 bulan. Ini semua stabil. Yang berubah adalah ini kita sebutnya cost per view konten atau bisa dibilang cost per traffic ya. Karena ini ujung-ujungnya iklan ini kita ingin drive traffic ke marketplace ya kan. Ke Shopee atau Tokopedia lah. Nah, di sini dilihat yang namanya iklan pelan-pelan itu pasti along the way cost-nya akan turun sembari dioptimasi, ya kan. Cost-nya akan turun dan purchase rate atau conversion rate pasti akan naik karena lama-kelamaan orang udah kenal, udah lebih baik optimasinya, produknya udah lebih baik. Ini agak error dikit. Ini orang akan tertarik gitu. Jadi lama-kelamaan akan tinggi. Ini semua estimasi ya. Nah, baru kita turunin AOV di semua channel kita samain. Jadi average order skincare lah atau kosmetik ya kurang lebih kita samain 100.000 ya kan, sehingga purchase-nya 100.000 ini dapat dari mana? Ini dari 1% dikali traffic ya. Ini rumus teknisnya nanti kita bahas di materi-materi selanjutnya, tapi teman-teman bisa langsung pakai ini. Saya fokusin di kuning-kuning ini aja, ya kan. Kuning-kuning inilah yang akan mempengaruhi omset kita nanti, ya kan. Kemudian ada iklanku, ini sama juga. Jadi kuncinya kalau di sini adalah produk kalau conversion rate, dan kalau ini mau turun ini kuncinya di kreatif. Makanya di chapter 1 kita bahas juga pentingnya kreatif, karena kreatif akan semakin baik akan membuat cost iklan kita juga makin turun. Ya, cost iklan kita juga akan makin turun. Habis itu sama dengan iklanku, optimasinya makin oke, pelan-pelan costnya. Jadi kalau iklanku optimasi, cost spendingnya masih sama, ya kan? Sama kayak TikTok Ads. Kuncinya juga di sini. Ini artinya kreatif juga semakin baik konten. Kalau ini saya masih taruh sama, tapi sebenarnya along the way ini bisa turun ya, bisa turun, bisa seperti ini mungkin kurang lebih, ya kan. Jadi ini estimasi ya. Jadi dengan cost yang sama bisa dilihat lama kelamaan purchase value-nya akan naik, ya kan, atau omset akan naik. Ini juga sama, omset akan naik pelan-pelan gitu. Kenapa sih omset naik pelan-pelan ya? Karena kita optimasi cost dan juga konten semakin baik, dan ini juga karena organiknya juga semakin oke. Jadi walaupun ini contoh aja karena ini estimasi. Jadi bisa dibilang di sini ini estimasi spending ya. Spending. Wah,
Kalau di sini kelihatan wah besar banget nih spendingnya. Yes, karena kita saranin ya harus invest di awal, terutama untuk brand-brand lifestyle ya kayak kosmetik, skincare. Nah ini penting banget untuk invest. Tentunya pertanyaannya, wah kalau saya invest sebesar ini setiap bulan ya kan, apalagi bulan pertama sangat besar, bagaimana dengan omsetnya? Ya kan, kalau dilihat di sini, ini omset long the way juga akan naik karena kita optimasi, organik makin oke, kreatif makin oke. Jadi bisa dibilang costnya stabil. Ini idealnya ya, idealnya semua bisnis owner pasti pengen kayak gini. Saya invest di awal gede, pelan-pelan turun dan stabil, tapi omsetnya makin naik. Idealnya. Tapi gimana ideal itu tercapai tentu harus dengan ya optimasi alokasi influencer yang benar, kemudian optimasi iklan yang benar, kreatif juga oke, seperti itu. Terus mungkin pertanyaannya, influencer seperti apa? Kok banyak banget nih influencer? Yes, apalagi untuk brand-brand kosmetik ya, atau brand-brand lifestyle, skincare terutama, influencer tuh penting banget karena salah satu kunci funnel dari kosmetik atau skincare itu adalah review influencer, sehingga influencer ini tiap bulan wajib ada. Nah sekarang kalau di saat ini trennya itu adalah mikro dan nano, jadi nggak perlu kita bayar-bayar artis besar ya kan. Nah cukup artis besar itu kalau di sini kita bisa lihat saya alokasinya di awal. Kenapa sih di awal? Untuk trusted, balik lagi sama kayak media ya, media juga ini salah nih ya, mungkin let's say kita bisa bagi 5 di awal, 5 bulan kedua, habis itu udah nggak perlu tiap bulan sih media, ini kita bisa hapus. Jadi costnya juga bisa menurun, mungkin giveaway kalau mau rutin bisa ya kan, tapi pelan-pelan juga bisa turun 1 per bulan. Kalau ini 4, jadi seminggu 1 gitu ya, seminggu 1, anggaplah budgetnya 500.000 lah, mau kasih uang tunai atau barang, or itu bisa dipikirkan nanti. Nah balik ke influencer, jadi mikro dan nano ini stabil ya, wajib tiap bulan. Ini pun ini udah lumayan banyak ya, 50 bisa dinaikin kuantitinya. Nah kalau mega kita pakai untuk membangun trust aja, sehingga di awal itu besar, pelan-pelan kita turun, mungkin tiap bulan 1. Tapi kalau dirasa udah nggak perlu, ini juga bisa dihapus ya kan, bisa juga dihapus. Tapi di awal penting banget, sehingga kelihatan di sini nih, memang investasinya akan sangat besar di awal, tapi long the way investasinya akan stabil. Terus gimana omsetnya? Tapi omsetnya akan terus naik ya kan, omsetnya akan terus naik. Tandain juga omsetnya ya kan. Nah ini di media plan atau di spending dan impact ke omset. Balik lagi ke awal, jadi tadi kita udah ada revenue ya, revenue ini ngelink ke sini, jadi ini revenue ngelink ke sini ya kan, ini kayak buku akuntansi kita lah ya. Terus ada spending ya kan, spendingnya apa aja? Tadi operational team. Nah baru ada marketplace fee, ini kita patok awal 10%. 10% tentu dari spending ya kan. Nah dalam sebuah spending pasti ada fixed cost. Fixed cost itu ya pasti ini ya, timnya udah fix, kita bayar gaji tiap bulan. Marketplace juga fix 10%, nggak berubah kecuali kita nggak jadi Shopee Mall nanti ya. Ini akan along the way growing pasti ya, tergantung dari omset kita kan pasti. Habis itu ada variable cost. Variable cost ini ya karena berubah-ubah ya, marketing spend akan berubah-ubah. Ini saya alokasikan juga kalau mau ada rutin foto, update foto kreatif. Tapi ini juga bisa kita hapus lah. Ini mungkin udah masuk ke cost tim, bisa juga ya, tim foto sendiri bisa juga possible. Tapi ada baiknya proper, kita bisa pakai agency. Nah sehingga di sini ini yang kalau kerja dengan Gritty juga akan sering kita bahas, itu ada marketing cost. Kita bisa hitung marketing cost berdasarkan kalkulator ini. Jadi kan ini omset kita awal, ini marketing cost. Marketing cost itu adalah total ya marketing spending ya. Dia bisa dibilang di awal tuh 200%, artinya boncos ya. Boncos banget di awal, tapi along the way kita akan turun. Inilah yang saya bilang di chapter awal ini ya, bagaimana kita wajib invest, tapi along the way karena kita udah ngerti, kita optimasi, berpikir growth marketer, ini akan pelan-pelan turun. Sehingga kalau udah turun, kita udah punya audience, kita udah punya return user, customer, along the way bisnis kita akan lebih sehat gitu. Tapi agar kita dapat momentum di awal,
perlu 1 sampai 3 bulan awal tuh kita invest. Invest dalam arti ya tanda kutip bleeding ya, minus lah. Di sini juga minus ya. Nah, COGS-nya ya ini estimasi dari sini ya. Ini estimasi aja. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ini komponen-komponen yang teman-teman bisa pakai untuk ngitung berapa sih saya harus invest awal. Teman-teman juga bisa mainin di sini. Oke, saya kayaknya nggak butuh ini, nggak butuh tim ini, ya bisa hapus. Tentunya itu cost-nya akan berkurang, operational cost. Tentu media plan juga bisa semua. Pertanyaannya apakah idealnya, balik lagi saya bilang tadi idealnya semua dijalanin, tapi kalau misalnya tadi saya belum punya tim TikTok, belum punya tim live stream, mungkin ini budget ini kita akan hilangkan misalnya, ya kan? Influencer kayaknya nggak mau gede-gede banget, bisa. Tentu kalau ini turunin akan berpengaruh ke omsetnya juga, ya kan? Omsetnya juga karena mungkin influencer turunin kreatif yang kita bisa pakai, karena influencer ini kita bisa pakai juga untuk kreatif di ads. Pasti akan jumlah kreatifnya berkurang yang kita testing ya, pasti omset berkurang. Nah, ini teman-teman bisa sesuaiin ya masing-masing, karena balik lagi misalnya mungkin ada juga yang berpikir daripada COGS-nya gue stok segini doang untuk barang, mending daripada marketing gue stok barang ya. Itu balik ke prinsip masing-masing lagi. Jadi ini kita bikin biar teman-teman bisa pakai, nanti teman-teman bisa copy sheetnya, bisa otak-atik sendiri, nanti mungkin kalau ada pertanyaan boleh juga. Oke, semoga membantu ya.